Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan share ke kalian 5 perlengkapan MPASI yang sekiranya perlu nggak sih? Sebelumnya disclaimer dulu ya, semua yang aku jelasin sekarang, semua yang aku bahas sekarang itu pun berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Dan saat anak umur 5 bulan, kalian udah pasti berpikir lah gimana persiapan kita untuk menjelang MPASI. Mulai dari peralatannya, mulai dari perlengkapannya, persiapannya dari A sampai Z kita tulis-tulisin dari awal. Nah, aku mau ngebahas kira-kira perlengkapan apa aja sih yang sekiranya perlu apa nggak perlu ya. Nah, kalau perlengkapan seperti mangkok, sendok, tempat minum, garpu itu semuanya pasti perlu kan? Yuk langsung aja, perlengkapan apa aja sih yang sebenarnya itu perlu apa nggak perlu sih? A few moments later. Nah, yang pertama itu ada slow cooker. Aku pikir awalnya slow cooker itu bakal membantu aku banget buat mempersiapkan MPASI anak aku. Karena kan kerjanya tinggal cemplung-cemplungin bahan MPASI, setting timer, terus kan selesai. Tinggal di blender atau dihaluskan. Nah, ternyata waktu seminggu aku berjalan pakai slow cooker, aku dapat info dari teman aku. Katanya kalau protein hewani sama sayur itu nggak bisa dibarengi masaknya. Nah, jadi kan aku bingung ya. Memang iya ya, protein hewani sama sayur itu nggak bisa dibarengi masaknya. Teman-teman yang punya infonya boleh komen di bawah ya. Nah, dari kegalauan soal protein hewani sama sayuran itu kan ngebikin bingung ya, jadi aku tuh semangatnya tuh mulai kendor aja. Akhirnya aku memutuskan untuk masak MPASI itu ditumis atau nggak direbus atau dikukus. Jadi intinya kalau menurut aku slow cooker itu nggak perlu diutamain untuk dibeli karena udah harganya lumayan, nggak akan kepake lama. Namanya juga slow cooker kan, jadi dimasak perlu waktu yang agak lama. Kalau ibu-ibu yang lagi kebetulan bangunnya telat pasti kan bakal keteteran dan resiko anak jadi sarapan pagi, makan paginya itu jadi kesiangan. Kecuali buat ibu-ibu yang kerja dan nggak sempet buat masak MPASI, slow cooker ini pasti berguna dan kepake banget. Nah, yang kedua itu ada blender. Tugasnya blender ini kan untuk menghaluskan makanan, karena anak umur 6 bulan masih perlu makan makanan yang halus. Tapi jujur blender ini sangat amat gak perlu untuk dibeli karena sayang banget gak akan kepake lama. Kan anak kita umur 7 bulan, 8 bulan itu kan pasti bertahap untuk naik tekstur ya. Jadi sayang aja gitu kalau kita harus ngebelain beli blender yang umur kepakainya untuk 1 bulan aja. Nah, yang ketiga itu ada food maker. Kita bisa pakai food maker untuk gantinya blender karena food maker ini banyak banget fungsinya. Buat menghaluskan makanan, buat saring makanan, buat ngehalusin buah, dan isiannya tuh ada ulekan, ada saringan, ada untuk buahnya gitu, ada mangkok sama sendoknya kan. Dan food maker ini tuh menurut aku kepakainya lama, dari umur 6 bulan aja kita udah bisa pakai. Kan makanan 6 bulan tuh katanya harus halus, jadi kita bisa ulek sama saring. Kalau untuk 7 bulan kita bisa ulek tanpa saring dan seterusnya. Jadi meskipun si anak lagi naik tekstur pun ini tuh masih bisa kepake loh. Yang keempat ada baby chair atau kursi makan bayi. Pengalaman aku, anak duduk di kursi makan dengan digendong itu hasilnya beda banget. Kalau anak makan minta digendong pasti ujungnya dia minta sambil jalan-jalan. Makanan itu pun jadi nggak habis karena ke distract sama lingkungan sekitar, entah itu lihat kucing, motor lewat. Beda halnya kalau kita sudah membiasakan anak kita makan buat duduk di kursinya, insya Allah sampai kapanpun dia bakalan betah dan tahu gitu kalau misalnya makan tuh harus di kursi makan. Memang sih paling ada sehari 2 harinya dia bakalan nggak betah di kursinya. Kalau kita menciptakan suasana yang asik, yang nyaman selama makan, insya Allah dia juga bakalan anteng di kursinya dan habis makanannya. Jadi menurutku baby chair ini perlu ya. Yang terakhir itu ada timbangan. Menurut aku timbangan itu perlu dan penting karena MPASI itu kan ada takarannya, karbonnya berapa gram, protein hewaninya ada berapa gram, sayurnya berapa gram.
Kalau kita cuma dikira-kira ukurannya, aku pribadi masih takut kalau nggak sesuai sama kebutuhan anak aku. Jadi balik lagi ke kalian ya, mau pakai timbangan apa enggak. Yap, itu tadi 5 perlengkapan MPASI yang menurutku perlu dan gak perlu. Sekali lagi, ini hanya menurut pendapat aku. Selebihnya gimana kalian? Apakah barang-barang yang aku sebutin itu perlu atau gak perlu buat kalian? Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf masih banyak banget salahnya, banyak banget kata-kata yang belibet karena di sini aku masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.